Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Pada kalender gereja, hari ini kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Tiap-tiap tahun kita memasuki minggu Advent, kita menantikan saat perayaan syukur memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah yang sungguh besar itu. Tetapi sesungguhnya dan seharusnya itu adalah juga waktu-waktu kita untuk menantikan dengan semakin percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kedatangannya dalam kemuliaan Allah di depan mata semua umat manusia. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu teduh, kita membuka hati kita bagi Roh Kudus untuk menolong kita, menyembah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bangkit berdiri, kita ambil waktu teduh. Mazmur nomor 96 ayat 9 demikian. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita nyatakan ya dan amin atas firman itu dengan mengangkat suara nyanyian kita. KPPK 86, oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita pujikan sekali lagi. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jauh sebelum Sang Immanuel datang, Allah telah berjanji dengan berfirman akan kedatangannya. Firman yang menguatkan hati umatnya dalam masa penantian. Demikianlah sekarang firman itu bagi kita dalam minggu Advent pertama ini. Yesaya 11 ayat 1-3a demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kita menyalakan lilin masa Advent pertama ini dengan penuh ucapan syukur
atas rencana Allah bagi kita manusia berdosa, melalui karya anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 13 ayat 23 menyatakan, "Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam Kristus, jika kita menyatakan pertanyaan itu kepada Tuhan, "Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu," maka Immanuel adalah terang yang menyatakan dosa, dan tapi juga terang kasih yang memberikan pengampunan. Karena itu mari kita nyanyikan ungkapan kesediaan hati kita untuk mengaku dosa, menyambut kasih karunia pengampunannya dengan nyanyian KPPK 105, "Di Malam Sunyi nan Cerah." Mari jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah daripada Tuhan semata, kami saat ini boleh berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi hanya anugerah daripada Tuhan semata pula yang membuat kami boleh diizinkan untuk mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan semata, pengampunan dosa daripada Tuhan yang pasti Tuhan berikan bagi kami yang percaya kepada Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus setiap kami dari dosa-dosa kami. Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa dikuasai oleh Tuhan,
di dalam setiap perjalanan hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita ungkapkan syukur kita atas pengampunan yang kita terima dari Tuhan dengan pujian KPPK 118, Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di balungan yang indah. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku, Yesus mencariku, Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Bait yang kedua. Yesus Kristus mati di Kalvari, Ya mati untuk tebus dosaku. Oh, besar rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku, Yesus menebusku, Yesus menebusku. Oh, besar rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Oh besarlah, Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. setiap kita sungguh telah ditebus dan telah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita teguhkan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
setiamu padaku. Setiap hari kau selalu berikan yang terbaik bagi hidupku. Rancangan indah telah kau sediakan di setiap langkah hidupku. Kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikanmu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku karena Kau bersertaku. Ya Bapa, ku mau memuji-Mu sebab besar setiamu padaku. Rancangan indah telah kau sediakan di setiap langkah hidupku. Kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku karena Kau bersertaku. Bukan karena kuat hebatku, namun hanya karena anugerah-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku karena Kau bersertaku. Kau bersertaku, Yesusku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku karena Kau bersertaku. Karena Kau bersertaku nyata dalam hidupku. Puji Tuhan, sungguh layak kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu nyata dan mengerjakan segala yang baik bagi kita. Dan kita patut bersyukur. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita. Untuk itu kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian God With Us. Pujian yang baru bagi jemaat, karena itu mungkin di kali yang pertama
Kami berdoa akan menyanyikannya dan kemudian di kali yang kedua silakan jemaat bersama-sama menyanyikannya bersama kami. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Dia di tengah kita. Dia di tengah kita. Dia di tengah kita. Saya sangat bersyukur pada pagi ini boleh bertemu dengan saudara sekalian di dalam ibadah live streaming. Saya berdoa kiranya kebaktian hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai ucapan syukur. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mohon anugerah dan tangan kuasa Tuhan, kuduskan kami. Kuduskan hati kami dan penuhkan hati kami dengan firman-Mu, dengan anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh meluap dengan ucapan syukur yang menghormati, memuliakan Tuhan. Di setiap saat dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus setiap kami. Hamba berdoa kuduskan dan berkati umat-Mu Tuhan pagi ini dengan anugerah Tuhan. Dan di dalam seluruh rangkaian ibadah pagi ini kami dikuatkan. Kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga membawa salam hangat dari jemaat GKI BSD untuk saudara semua pada pagi ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang dipercayakan boleh memberitakan firman Tuhan bagi saudara sekalian yang Tuhan cintai. Baik saudara sekalian, kita akan melihat bisa masuk ke PowerPoint. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari
1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya mengajak jemaat sekalian kita bisa membaca bersama-sama bagian ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan melihat satu ayat lain di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Cuma sekalian, hari ini kita melihat firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, ada 3 pertanyaan yang saya mau tanya kepada Anda sekalian. Yang pertama, mari kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan pada pagi ini. Cuma sekalian, di masa-masa pandemi ini. Ya. Oke, bisa bantu, apakah bisa masuk ke halaman berikutnya? Di masa-masa pandemi ini, apakah Anda tetap masih bisa setiap hari bersyukur kepada Tuhan? Apakah di masa-masa ini engkau masih tetap bisa mengatakan setiap pagi, Tuhan terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kita masih bisa tetap menemukan hal-hal di dalamnya kita bersyukur kepada Tuhan. So sekalian, di dalam sebuah penelitian psikologi di Amerika, survei ini dilakukan pada akhir Juni kemarin, dan mereka menemukan 40% dari orang dewasa di Amerika bergumul ya dengan masalah kesehatan mental. Dan di antara 40% ini, 31% mengalami kekhawatiran dan depresi, simptom depresi yang cukup berat. 26% mengalami trauma dan simptom ya ketidak normal ya disorder. 13% mengalami sesuatu yang lebih dalam lagi ya, dan yang sangat mengerikan adalah 11% mulai berpikir untuk bunuh diri. So sekali ini bukan satu kondisi mental yang sangat baik. Saya berdoa hari ini di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita tidak seperti ini. Yang kedua, saya mau bertanya kepada saudara sekalian, di dalam ibadah hari ini ketika engkau mulai kebaktian dari tadi, apakah ketika masuk di hadirat Tuhan, hatimu dipenuhi dengan syukur kepada Tuhan, dan kau boleh merasakan kasih Tuhan, kau boleh berkata terima kasih Tuhan, bukan hanya di dalam mulut bibir ini, tapi betul-betul di dalam hati kita, di dalam roh kita, kita boleh berkata Tuhan terima kasih, aku bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sekalian, jika Anda benar-benar bersyukur kepada Tuhan, hal apa yang mendorong Anda untuk bersyukur kepada Tuhan? Mungkin Anda bisa merenungkan hal ini dan menjawabnya di dalam hati bersama dengan Tuhan. So sekalian, hari ini di dalam perayaan Thanksgiving yang dirayakan oleh seluruh dunia, kita juga merenungkan tema mengapa kita bersyukur. So sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak faktor yang membuat kita bisa mengucap syukur. Hari ini saya akan melihat beberapa faktor yang menentukan adanya ucapan syukur. Yang pertama, orang bisa bersyukur ketika ada sebuah objek yang dia terima. Ketika anak Anda ulang tahun dan engkau memberikan hadiah kepada dia, dia ucap syukur, dia senang, dia happy saudara sekalian. Dan ketika Anda mungkin menerima sesuatu, ya baik secara fisik atau secara emosional, Anda bersuka cita dan Anda bersyukur. Saya dan istri selalu melatih anak-anak mengucap syukur, dan ketika waktu-waktu family time kami keluar untuk dinner atau kami mengajak mereka melakukan sesuatu aktivitas yang memberkati mereka. Di dalam perjalanan pulang, anak-anak selalu mengatakan, Papa, Siesie,
Mama, sisi, Papa terima kasih, Mama terima kasih. Ketika mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka comfort, membuat mereka bersuka cita, mereka bersyukur. Tapi saudara sekalian, apakah ucapan syukur kita hanya terbatas sampai di situ? Saudara sekalian, kalau hanya karena kita menerima sesuatu, saya mengatakan seorang pengemis yang tiba-tiba ada orang yang dermawan dan memberi dia uang 5 juta rupiah. Dia sekali langsung diberikan, waduh dia akan kaget-kaget. Mungkin dia akan menangis-nangis. Dan mungkin juga dia bisa pingsan saudara sekalian saking dia senangnya dan dia bersyukur. Yang kedua, kita bisa bersyukur karena kondisi di sekitar kita. Kita sudah mau menyambut Natal dan ini adalah salah satu foto kebaktian Natal di gereja GKY Mangga Besar, gereja kita yang paling lama, dan ini adalah sebuah kebaktian yang sangat luar biasa. Di dalam Mazmur 35 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu di dalam jemaat yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. So sekalian, saya percaya ketika kita ada di dalam tengah sebuah kebaktian yang begitu khusyuk, begitu touching, yang begitu luar biasa, hati kita bisa terangkat karena kita terpengaruh, kita di-inspiring oleh puji-pujian, oleh suasana ibadah yang ada. Dan bersama dengan jemaat yang banyak ketika menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita pun ikut dikuatkan dan hati kita terangkat kepada Tuhan. So sekalian, tapi saya percaya mungkin di Natal tahun ini kita tidak bisa merasakan suasana seperti ini. Mungkin kita masih harus mengadakan ibadah Natal secara streaming. Dan pada waktu itu apakah kita tetap punya sebuah feel, sebuah hati yang sama ketika kita ada di tengah sebuah kebaktian yang besar dan kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini di zaman pandemi inilah yang terjadi. Sebagian jemaat datang di rumah Tuhan. Hari ini di ruang kebaktian ini kita hanya ada belasan orang, nggak sampai 20 orang. Ada puluhan, mungkin ratusan jemaat yang ikut streaming yang ada. Dan hati Anda tertuju kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengalami sebuah ruang kebaktian yang penuh dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan hari ini di dalam situasi new normal, ketika jemaat beribadah di rumah, jangan-jangan seperti ini saudara sekalian, ada jemaat yang hanya lihat di gadget sambil tengkurap, yang lebih gawat lagi ada yang sambil makan pizza dan dia baru bangun tidur. Ada lagi yang belum gosok gigi, belum nyisir, belum mandi, dia langsung ikut kebaktian. Dan mungkin dia sambil setengah mengantuk dan sambil ketika dia lapar dia memakan sesuatu. Saya berdoa saudara sekalian, ketika engkau beribadah saat ini, engkau tidak dalam sebuah situasi itu. Tapi kalaupun itu situasi Anda, saya tidak sedang menghakimi Anda. Saya hanya berdoa dan saya ingin mengencourage sebagai seorang gembala untuk Anda sebagai umat Tuhan. Tetap menjaga disiplin ibadah yang ada. Tetap menjaga attitude of worship. Sikap kita di dalam menyembah Tuhan. Karena Tuhan layak mendapatkan penghormatan yang terbaik dari kita. So sekalian kalau kita ikut sebuah kebaktian, lalu ketika kita bosan kita pindah channel lain, kita loncat ke channel yang lain. Itu bukan sebuah kebaktian saudara sekalian. Itu adalah kita sedang shopping gereja-gereja. Kita sedang menontoni kebaktian-kebaktian orang lain di YouTube. Tapi kita bukan termasuk jemaat yang sedang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya rindu saudara sekalian seluruh proses kebaktian kita dari awal sampai akhir. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengatakan Tuhan, aku bertekad, intentional, aku berniat, dan aku berkomitmen menyembah Engkau bersama dengan gereja Tuhan. Dalam sebuah live streaming dari awal sampai akhir. Dan ini adalah sebuah proses kebaktian di mana aku boleh menyenangkan hati Tuhan. Terus sekalian yang ketiga, faktor penentu ucapan syukur adalah faktor hati. Ini sangat penting. 2 Timotius 1 ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Sampai di bagian ini Paulus mengajarkan kepada kita satu bagian lain yang lebih penting. Ada orang yang bisa bersyukur karena dia menerima sesuatu.
Ada orang yang bisa bersyukur karena dia ada di dalam sebuah situasi dan kondisi tertentu yang mengangkat hatinya. Tetapi saudara sekalian, bagian yang lebih dalam dari sebuah ucapan syukur, bukan ketika engkau menerima sesuatu, bukan ketika engkau di tengah situasi yang bisa mengangkat hatimu. Jauh lebih dalam dari itu adalah hati kita yang murni, yang tertuju kepada Tuhan. Dan seorang yang hatinya sudah beres dengan Tuhan, hatinya mengerti setiap anugerah dan kebaikan Tuhan, di dalam situasi apapun juga, entah dia menerima atau tidak menerima secara fisik, di dalam kasat mata di dunia ini, atau di dalam situasi apapun di dunia ini, terus kalian dia tetap punya sebuah hati yang selalu bersyukur. Paulus mengatakan dia bersyukur kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan saudara tahu surat 2 Timotius ditulis di mana? Surat 2 Timotius termasuk the prison epistle, artinya surat-surat penjara yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Dan para penafsir Perjanjian Lama mengatakan bahwa surat ini adalah sebuah surat terakhir yang Paulus tulis menjelang eksekusi hukuman mati yang dia akan alami. Di dalam situasi seperti itu, Paulus masih mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Sampai di akhir perjalanan hidupnya, dia tidak pernah menyangkal, dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah merasa rugi untuk setiap perjalanan yang dia lakukan dan untuk pelayanan yang dia lakukan bagi Tuhan yang telah memanggil dia. Cuma sekalian, mengapa kita bersyukur? Pendeta Dietrich Bonhoeffer mengatakan, sebab hanya melalui ucapan syukurlah hidup menjadi kaya. Seorang yang tahu bersyukur, saudara sekalian, apapun yang ada padanya, dia akan merasa dia begitu berlimpah, dia begitu diberkati. Dan itu memberikan sebuah mindset bahwa dia tahu dia adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kaya bukan di dalam arti banyak atau sedikit, tapi berapapun yang ada, dia akan melihat itu berlimpah-limpah. Dan dia akan punya sebuah mindset yang kaya dan hati yang kaya di mata Tuhan. Seorang biarawan bernama Thomas Merton dari abad pertengahan, dia mengatakan ini, orang yang tidak bersyukur mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak kenal Tuhan. Karena jika engkau kenal Tuhan, engkau kenal Allah yang memberkati dengan berlimpah-limpah, engkau kenal Allah yang sumber segala kebaikan dan anugerah, terus kalian tidak mungkin kita tidak bersyukur. Tapi kalau hari ini masih ada orang Kristen dan umat Tuhan yang mengatakan, aku adalah orang percaya, aku kenal dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan menebus hidupku. Aku kenal Bapa di surga yang mengasihi aku. Tapi ketika di dalam hal-hal kecil di dalam hidupnya dia mengalami sebuah kendala. Dan dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, dia menggerutu, bahkan dia bersungut-sungut. Terus kalian, maka kita perlu ingat sekali-kali dengan ucapan Thomas Merton. Ya, orang yang tidak bersyukur mengakui sebenarnya tidak betul-betul kenal Tuhan. Ya. Terus kalian, ucapan syukur definisinya adalah ini. Bukanlah kebahagiaan yang membuat kita merasa bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membawa kita berbahagia. Saya setuju dengan statement ini. Ada orang mengatakan, aku kalau bahagia aku pasti bersyukur dong. Tapi saya ingin mengatakan, ketika di dalam hati kita melimpah dengan ucapan syukur, dan hati kita inline, diset di dalam satu relasi yang beres dengan Tuhan, maka tidak ada hal yang membuat kita nggak bisa mengucap syukur. Dalam situasi apapun, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia di dalam situasi seperti apapun. Terus kalian, dan kita akan melihat mengapa kita bersyukur. Ya, ucapan syukur yang paling ultimate, yang paling tinggi adalah atas dasar hal ini. Karena anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 1 ayat pasal 1 ayat 4 mengatakan, aku mengucap syukur senantiasa
kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah sebuah ciri khas dari Rasul Paulus di dalam banyak sapaan dan ucapannya kepada jemaat-jemaat yang menerima surat-suratnya. Paulus selalu bersyukur. Salah satu hal yang membuat dia sering bersyukur adalah dia bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada jemaat. Dan khusus di surat Korintus dia juga bersyukur untuk keselamatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus. So sekalian, apakah anugerah keselamatan Tuhan menjadi sesuatu yang kita syukuri? Apakah anugerah keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga yang kita cintai, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, selalu juga menjadi sesuatu yang kita syukuri dan kita doakan. Seringkali saudara sekalian ada jemaat yang ketika anaknya wisuda dan kita kemudian memberikan ucapan, wah selamat, kita bersyukur ya untuk si A, si B yang telah selesai kuliah dan wah sudah wisuda, Tuhan berkati. Ketika ada jemaat yang menikah, kita bersyukur ya untuk mereka. Ketika ada jemaat yang mendapatkan promosi jabatan, ketika ada teman-teman kita yang diberkati, kita mengucap syukur untuk segala berkat yang mereka terima. Tapi saudara sekalian, apakah di dalam doa pribadi kita ketika mendoakan seseorang, kita juga berkata, Tuhan aku bersyukur untuk anugerah keselamatan. Saudara mungkin mengatakan, aduh itu kan simpel banget, itu hal yang sangat wajar. Tapi saudara sekalian, apakah hal yang wajar itu adalah sesuatu yang kita tahu itu begitu penting? Dan itu menjadi sesuatu yang exciting dalam hati kita, yang kita doakan, yang kita syukuri. Rasul Paulus melakukan hal itu berulang kali dalam surat-suratnya. Dan saya percaya di dalam kehidupan doanya, itu juga menjadi sebuah disiplin. Di dalam setiap doanya, dia selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan setiap jemaat yang telah Tuhan karuniakan. Saya belajar hal ini ketika saya mendoakan jemaat. Saya berdoa, Tuhan aku bersyukur untuk anugerah Tuhan. Aku bersyukur karena orang ini mencintai Tuhan dan mencintai gereja. Dan hari ini dia ada di dalam pelayanan bersama-sama dengan kami. Sekalian, biarlah ini menjadi sesuatu latihan disiplin yang kita lakukan di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Cuma sekalian, kita harus mengakui bahwa seluruh hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Sebab kita adalah penerima anugerah kehidupan. Dan kita adalah bejana kehidupan yang ke dalam hidup kita Tuhan mencurahkan segala berkat-Nya. Dan yang terakhir saudara sekalian, yang paling ultimate adalah kita belajar mengucap syukur di dalam Kristus. Segala ucapan syukur kita, saudara sekalian, akan bernilai di dalam kekekalan ketika itu dilakukan di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita dan membawa hidup kita mengalami kemuliaan di dalam kekekalan. Tema khotbah hari ini, ucapan syukur yang benar, diambil dari 1 Tesalonika dan juga dari Efesus. Dan ini adalah apa yang kita tadi baca. Firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita melihat Kristus adalah sentral dari kehidupan kita, maka segala yang kita alami, segala yang kita terima, kita akan tahu bahwa itu ada di bawah payung otoritas Kristus yang telah menebus kita dan memayungi hidup kita. Dan apapun yang kita alami di bawah lingkup dari otoritas payung Kristus ini, kita tahu itu semua akan membawa kebaikan bagi setiap kita yang mencintai Tuhan. Dan di dalam naungan Tuhan itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berulang kali mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats yang kita baca di awal khotbah ini, yang menjadi tema kita hari ini juga mengatakan hal yang sama. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba sekalian saya berdoa biarlah
hati kita boleh terus tertuju kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi yang berat hari ini, apapun yang kita alami, ingat bahwa kita masih ada di dalam Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari otoritas payung Kristus yang menaungi kita, yang menguasai kita, yang melingkupi kita. Dan apapun yang kita alami, pada akhir dari perjalanan kita, semua itu akan membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu yang kita pahami saudara sekalian, maka saya percaya kita akan tetap mengasihi Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat sekalian, di momen hari Thanksgiving ini, kita boleh melimpah, hati kita boleh melimpah dengan ucapan syukur. Dan pas hari ini juga kita merayakan Minggu Advent yang pertama. Sekalian kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kita. Dan biarlah saudara sekalian ketika menjelang Natal tahun ini, dan kita akan melewati tahun ini yang penuh dengan segala keunikan dan begitu berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara sekalian menyambut Natal tahun ini, engkau boleh tetap berjumpa dengan Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang engkau berikan dalam hidupku. Aku masih ada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan dan aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Hari Thanksgiving adalah permata untuk ditempatkan di hati orang yang jujur. Namun waspadalah agar Anda tidak sekedar mengambil hari perayaannya dan melupakan rasa ucapan syukurnya. Sekalian seorang pendeta mengatakan, ya jangan sampai engkau hanya merayakan Thanksgiving Day ya sebagai sebuah celebration, sebagai sebuah tradisi, tapi engkau melupakan ucapan syukur. Hari ini saya juga ingin mengatakan ketika kita menyambut Natal dan kita memasuki minggu-minggu Advent, ya janganlah kita hanya bersuka cita dengan tradisi dan perayaannya, tapi melupakan ucapan syukur untuk Tuhan Yesus yang telah lahir dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kami. Bapa, ada banyak hal yang membuat orang bersyukur dalam hidupnya. Ketika dia menerima sesuatu, ketika dia ada di tengah-tengah sebuah kondisi dan suasana yang mengangkat hatinya untuk bersyukur. Tapi pada hari ini Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, bawalah kami berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan Tuhan, walaupun hanya kami dan Engkau yang bertemu ya Tuhan, kami boleh tetap bersyukur. Hati kami tetap dilingkupi dengan cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia untuk menebus kami dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami Bapa dalam segala hal, kami boleh bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Dan kami rindu Bapa di hari Thanksgiving yang dirayakan oleh banyak orang di seluruh dunia pada hari ini. Bahkan ketika kami memasuki Minggu Advent pertama untuk menyambut hari Natal, Tuhan kami boleh menyambutnya dengan hati yang betul-betul murni, berjumpa dengan Tuhan dan mencintai Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan di GKI Lipo Karawaci ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan dan gembala dan juga para majelis yang ada. Tuhan, Engkau menguatkan, menopang kami Tuhan di masa-masa ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, sungguh kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kiranya Tuhan semakin menambah-nambahkan pengurapan berkat berlimpah-limpah untuk segala pekerjaan pelayanan dari Muse Gabrielku. Ini waktu untuk kita bersyukur dengan membawa persembahan kita. Dan persembahan minggu ini akan dikhususkan untuk pelayanan di diakonia. Sebagaimana yang telah berjalan selama ini, persembahan dapat diserahkan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay.
ataupun Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita menyerahkan persembahan kita sambil memuji bahwa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Allah Bapa, sungguh itulah hati kami. Rela sukacita membawa persembahan dari yang ada dalam persediaan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Karena sungguh ya Allah Bapa, daripadamu lah kami telah menerimanya. Suatu aliran berkat yang tidak pernah berhenti, yang penuh bagi hidup jasmani dan hidup rohani kami. Rahmat kasih karunia Allah yang tak terbandingkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon perkenan-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon kiranya hati mereka yang mengelolanya Engkau penuhi dengan kerelaan sukacita dan syukur. Sehingga persembahan ini terus menjadi suatu aliran berkat rahmat Tuhan bagi lebih banyak jiwa. Teguhkanlah kami jemaat-Mu di sini dalam gerakan pelayanan kasih ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita mendengarkan berita penggembalaan. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sepanjang tahun 2020, kita semua dipenuhi dengan corona. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa sepanjang tahun 2020 adalah tahun yang sangat spesial. Saya percaya bahwa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan yang Tuhan kerjakan. Saudara, seperti yang sudah disampaikan, bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Saya mewakili majelis hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gabriel Go yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Gabriel adalah gembala sidang di GKI BSD. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa minggu depan 6 Desember 2020, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Kita akan mengadakan perjamuan kudus secara live streaming jam 7.30 dan jam 10. Hanya di 2 kebaktian ini. Kami berharap jemaat yang biasa ibadah kebaktian ketiga jam 5 sore untuk minggu pertama bisa bergabung bersama di kebaktian 1 atau kebaktian kedua. Harap seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk mengikuti
sakramen perjamuan kudus. Dan di minggu pertama juga, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati segala usaha, segala pekerjaan kita. Yang kedua, minggu 6 Desember akan ada Natal Sekolah Minggu yang diadakan jam 1.30 sampai jam 2.30 via Zoom dan YouTube. Kami berharap orang tua bisa memberikan pendampingan, memberikan dukungan untuk Natal ini, sehingga anak-anak bisa dipastikan bisa mengikuti Natal ini. Kalau ada yang belum mengetahui atau mau mengetahui lebih mendalam, silakan bisa menghubungi Guru Injil Febe atau Semusinta. Yang ketiga, minggu 13 Desember, kita akan mengadakan baptisan dewasa dan sidi yang dilakukan di kebaktian umum pertama jam 7.30. Mohon seluruh peserta bisa memperhatikan untuk kedatangannya supaya bisa lebih awal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Baptisan dewasa yang pertama, Saudari Heni, yang kedua, Saudari Vanessa Santoso, yang ketiga untuk yang sidi, yang pertama Aileen Natalia Daun Putri, Elena Owen, Elizabeth Unggalela Sabano, yang keempat Fredrik Salim, Florence Salim, Jose Owen Wijaya, Rodina Simar Mata. Kami berharap seluruh peserta bisa datang lebih awal dan mempersiapkan hati dengan baik. Kemudian yang berikutnya, setiap Rabu kita ada kebaktian doa. Saudara, kebaktian doa kita berharap bahwa seluruh jemaat bisa bersama-sama berdoa. Kita percaya bahwa melalui doa-doa kita, Tuhan mendengar dan pergumulan-pergumulan kita bisa serahkan kepada Tuhan. Dan kami mengundang jemaat bisa berdoa bersama. Yang terakhir adalah kelas pranika. Gereja akan membuka kelas pranika bagi saudara-saudari yang merencanakan pernikahan di tahun 2021. Dan kelas pranika akan diadakan pada minggu ketiga Januari 2020. Dan kelas ini adalah wajib bagi pemuda-pemudi yang ingin melakukan pemberkatan di gereja. Jadi wajib mengikuti kelas pranikah ini. Silakan mendaftarkan diri ke tata usaha dengan nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami berharap bahwa saudara-saudari yang merencanakan pernikahan bisa segera mendaftarkan diri. Saya mengundang seluruh jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的。 全心全意爱主，侍奉主。Doxologi Sandi Sung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita
ada Tuhan sumber segala berkat. Mari kita membuka hati kita, arahkan hati kita kepadanya untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门，阿门，阿门，阿门。 Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.